Ibu, kita sudah lewati 17 lampu lalu lintas. Setelah lewat Semen kau, aku belikan roti potong. Ibu berdarah. Lihat bekas merah ini. Seperti cap stempel, kan? Besok di kantin. Kret, kita hemat 3 ons beras. Ibu, biar aku tiup lukanya, nanti tidak sakit lagi. Anak baik. Ibu, sudah 10 tahun kerja di pabrik, bisa antri dapat rumah dinas. Nanti punya rumah sendiri, kita baru punya keluarga. Direktur Lyle, kenapa janda harus ditunda dapat rumah, bujangan tua di pabrik kita? Semaunya dapat kamar sendiri. Pak, tentang kebijakan itu, Jangan coba-coba main-main denganku. Dengar, dulu saat aku bertarung melawan banjir dan bencana, aku sudah membuktikan diri. Gadis kecil ini, dengarkan aku, sikapnya sangat berani. Tuan Lin, Direktur Lyle lagi pamer di dalam. Saya harus bertemu Direktur Lyle. Direktur Lyle, katakan padaku, apa orang bercerai seperti kami sudah bukan bagian pabrik lagi? Apa semua salah kami, hanya karena kami bercerai? Buru-buru apa ini? Prioritas untuk keluarga berpenghasilan ganda, keluargamu, cuma kamu dan anak perempuan. Tidak, kami yang pertama antri. Pak Lyle tua, dia pekerja teladan bengkel tiap tahun. Medali bisa buat makan. Bawa anak sakit-sakitan. Siapa mau terima dia? Cangkirku, manajer yang kasih ini karena kinerja bagus. Kutukan aku lagi. Cangkir ini, kuhancurkan semua. Dasar penyihir kecil, ini semua salahmu. Siapa cepat dia dapat. Kau menyalahgunakan jabatan untuk menindasku. Sifatmu yang membuat suamimu kabur sama perempuan kaya, memukul ipar karena jatah, sampai diusir. Pernah lihat diri sendiri di cermin. Anak malangmu itu, orang paling sial. Salahkan aku? Ulangi ucapanmu. Ini semua salahmu. Gelang ibuku. Lihat dirimu, bukan ibu atau istri baik. Pantas tak dapat rumah. Ini cuma apartemen, akan kuberikan untukmu. Tuan Lin, Gelangnya rusak. Aku kenal ahli perhiasan di Jalan Hanzeng, mungkin bisa diperbaiki. Tuan Lin, tadi, Saudara Adler, jika mau rumah, mari kita menikah. Kebetulan aku punya apartemen 3 kamar tidur, lokasinya dekat rumah sakit anak, hanya sebowol mie goreng panas jaraknya. Apa kau bercanda? Kita kan baru pertama kali bertemu. Aku serius. Aku Lin Feng, lulusan Universitas Kota Sungai. Belum pernah menikah, tapi punya anak 10 tahun. Aku ditugaskan mengajar di sini, dapat apartemen 3 kamar, gaji bulanan 60 yuan, 50 sen, sekarang mengajar anak-anak buruh pabrik. Apartemen di lantai 3, Jalan Rouge, malam hari bisa lihat lampu jembatan Yangtze. Linda Adler, ayo kita menikah. Ayo, siapa yang takut? Tunggu, Direktur Lyle, mantan suaminya selingkuh, itu kesalahan mantannya. Mencuri jatah, itu kesalahan iparnya. Tapi membuli pekerja, mencaci anak-anak, itu tanggung jawabmu, Direktur Lyle. Guru Lin, aku bayar mahal untuk les private. Uangnya sudah kuberikan ke istrimu, makanya aku datang hari ini. Tak bisa lagi mengajar Peter, nol terus, sikapnya juga buruk. Mau dia lulus, bisa-bisa kau bangkrut. Ayo pergi. Hei, Guru Lin,
Makan dan minum yang banyak. Silakan merokok. Selamat ya. Iya, terima kasih. Silakan menikmati jamuan. Semuanya makan dan minum sampai puas. Tambahlah lagi. Silahkan ngemil kuaci. Hei, bukannya katamu punya anak laki-laki 10 tahun? Jason. Ini ibu, panggil ibu. Ayah palsu saja, kenapa harus panggil ibu? Panggil saja tante kalau mau. Aku selalu anggap dia anakku sendiri. Tapi kami tidak ada hubungan darah. Kenapa? Ibunya dulu guru aku. Dia bikin surat rekomendasi buat masukin aku ke kampus. Tapi, dia tewas kecelakaan mobil. Bapaknya ninggalin dia. Ibuku mau aku masukkan dia ke panti asuhan. Tapi aku nggak tega. Tak kusangka. Kamu ini malaikat. Malaikat apa itu? Iris. Ini, Ayah. Yang mana suaminya Linda Adler. Itu ayahku. Tepat begitulah ceritanya. Ibu juga bilang, kalau masa percobaan gagal, kita cari ayah baru. Ayah harus lulus masa percobaan. Aku akan berusaha. Masa. Kau buruh pabrik janda, bawa-bawa anak sakit-sakitan. Berani menghakimi anakku. Ibu ngapain? Ibu ngapain? Franklin, dengarkan. Dasar batu, keras kepala terus. Teruskan sikapmu, nanti juga jatuh sendiri. Lihat ini. Gak ada resepsi. Gaun pengantin pun enggak. Makan di restoran biasa saja. Kayaknya Palin enggak serius sama si janda pabrik ini. Betul. Kurang kelas. Waktu nikah dulu, suamiku beliin gelang perak dari New Century. semua pada senang makanannya? Linda, siapa yang memberimu ini? Ya, ini. Siapa lagi yang mungkin membelikan ini untukku? Suamiku yang membelikannya. Putra saya lulusan universitas, sarjana, menikahi barang bekas, bawa koper pula, bikin darahku mendidih. Sudah dengan minumannya. Kalau menurutku, kakak hancur karena si bocah itu. Dia penyebab semua ini. Waktu anak wali kota dan anak Kapolres lihat dia punya anak, langsung kabur. Bocah itu pembawa sial. Kakak susah cari kerja karena malas dan bodoh. Apa hubungannya dengan seorang anak? Sejak kapan ipar bicara seperti itu tentang keluarga? Ibu, ini hari pernikahanku. Berani sekali kau, Franklin, istri baru ibu tua dilupakan? Aku tak pernah lupa. Aku carikan kerja untuk Evan Lin. Dia mabuk dan bolos kerja. Hutang di mana-mana. Aku kasih 40 yuan tiap bulan. Dia menghamburkan semuanya. Mulai sekarang, Linda yang terima uangku. Tak ada sepeser pun untukmu. Kakak, kenapa kau lakukan ini padaku? Aku saudaramu sendiri. Kakak macam apa? Bikin masalah tiap hari. Kerjamu cuma nongkrong di People's Plaza, goda-goda cewek. Punya keahlian lain? Aku bisa. Aku bisa minum. Wah, Aku juara minum River City. Kalau aku kalah minum, namaku akan kubalik. Setuju. Juara minum River City? Ayo kita naikkan taruhan. Aku pertaruhkan semua harta. Tapi kalau kau kalah, Kalau aku kalah, aku akan hadap seluruh komplek dan bilang, aku bodoh, sujud pada Jason, dan minta maaf. setuju. Aku akan berlutut di depan Jason
untuk minta maaf. Oke, Linda, berhenti cari gara-gara ini tidak akan berhasil. apa yang perlu ditakutkan? Dulu di pabrik kapas nomor 3, semalaman minum dengan kuli angkut. Ngapain takut dia? Ayo, mari minum. Di People's Plaza, Sekarang aku ingat pemabuk paling terkenal di taman. Minuman ini, habiskan. Sekarang, kakak ipar, kamu kalah. berhenti minum. Apa gunanya sekam? Puluhan tahun minum, tidak bisa mengalahkan wanita. Memalukan. Jatuh seperti anjing. Coba berani lagi. Ganggu adikku. Aman, masih minum. Tidak lagi, tidak akan sentuh alkohol lagi. Berhenti kabur. Kamu mempermalukan keluarga. Kembali ke sini, kembali. Ini tidak masuk akal. Dewa anggur kota River berhenti minum. Bagaimana tadi? Aku mempesona? Kekangkem. Berperilaku sesuai umur. Kamu, dasar anak nakal. 10, 20, 30, 40, 50. Aromanya enak. Kenapa pakai air? Lepaskan itu. Lepas. Jangan salah paham. Lepas sepatumu. Rendam kakimu di air hangat hari ini. Besok tidak akan sakit lagi. Kamu baik sekali padaku. Aku ambilkan handuk. Ini terlalu cepat. Tidak apa-apa, aku pernah menikah sebelumnya. Lebih berpengalaman darimu. Kalau begitu mari kita lakukan. Ibu, ayah. Iris, lain kali kalau masuk, jangan lupa ketuk pintu. Perut kakak keroncongan. Dia lapar. Jangan omong kosong. Aku tidur dulu. Aku dengar semuanya. Ibu selalu bilang, lapar harus dimakan. Kenapa menyiksa diri? Betul juga, aku masakan makanan spesial. Makanan enak. Jangan. Masakanmu mengerikan. Bisa membahayakan nyawa. Tunggu, Frank. Kapan kamu mencoba masakanku? Jujur saja, Aku celaka. Aku akan ketinggalan ujian masuk kampus. Bagaimana ini? cepat naik. Aku tahu jalan pintas ke tempat ujian. Terima kasih. Pegangan yang kuat. Kita berhasil. Terima kasih lagi. Ini buatan suamiku. Dia tidak mau makan. Makanlah ini dulu. Aku berangkat kerja. Dah. Aku hargai ini. Dari rekan kerja pabrikmu, berhenti memasak. Mulai sekarang. Tidak perlu khawatir lagi. Supnya sudah matang, teman. Wah, ini enak. Merak yang mengembangkan ekornya. Tapi, masakan mama tak ada apa-apanya dibanding papa. Tapi kalau urusan rumah tangga, aku cukup yakin bisa. Ya, Apa?
Tidak percaya? Kami percaya. Berhenti tertawa di tengah malam. Jangan cekikikan lagi. Ya ampun, Direktur Lyle si bangsat itu. Soal pemilihan 10 keluarga teladan, dia malah tidak memberitahuku. Oh iya, ini rumahnya, Sekretaris Miller. Rekaman wanita kita di sini punya sifat pemarah dan tidak rapi. Pasti rumahnya berantakan total. Mohon dimaklumi, baiklah. Bikin kesal. Tempat ini bersih sekali. Linda Adler, ini rumahmu? Hmm, silakan masuk. Dibersihkan dengan sangat rapi. Sayang, kamu sudah pulang. Saudari Linda Adler jelas mencerminkan wanita lembut dan berbudi. Dia lembut, Dengar baik-baik, jika pemotongan gajimu dan diskriminasi pada staf bercerai sampai ke telinga Sekretaris Miller, sok suci. Hei, kamu harus berhati-hati. Caramu menyogok untuk dapatkan guru anakmu, aku punya bukti. ini bukan jasaku, suamiku yang membersihkan semua. Linda kerja 3 shift, pekerjaannya melelahkan. Jadi aku yang urus semua pekerjaan rumah agar dia tidak repot. Dia tak perlu khawatir. Mengesankan. Dari semua rumah yang kukunjungi, kamu satu-satunya pria yang mengerjakan pekerjaan rumah. Gelar keluarga teladan tahun ini pasti jadi milik mereka. Terima kasih banyak, Sekretaris Miller. Hati-hati. Kamu, kenapa menatapku terus? Tutup jendela saat mandi, lain kali. Nenek tetangga punya teropong mengintip. Sudahlah, dasar cemburu buta. Pasangan jahat ini bikin darahku mendidih. Mereka akan dapat balasannya. Batch D N J I J G. Murid baik, patuhi aturan lama, bantu kami mengerjakan PR. Pasti baik-baik saja. Kata guru, kerjakan PR-mu sendiri. Kalau tidak mau ngerjain, akan ku kasih tahu ke seluruh kelas. Kau bukan anak kandung, Pak Lin, tapi anak pungut liar. Siapa yang bilang? Ibuku sekretaris catatan sipil. Aku tahu segalanya. Aku juga tahu ayahmu akan punya anak kandung segera. Dia tak mau kau lagi. Anak liar itu. Hahaha. Jason Lin, anak liar. Tak disayang ayah ibu, dipungut bak rumput liar. Kalian ngapain? Ibunya datang. Kabur. Berhenti. Stop. Siapa suruh nakal? Bicara, Sudahlah, ayahku Pak Wang. Pak Wang. Kalau berani ganggu Jason lagi, ku hajar ayahmu sekalian. Pergi. Jason, kau baik-baik saja. Baik, Tante Adler. Kau panggil aku apa? Tante Adler, bukankah begitu? Ya, kukira kau tak suka padaku. Wow, ada kejadian besar di rumah. Hah? Mencari masalah. Mau mati. Jangan keluar, kalian berdua. Jangan kemana-mana. Ibu sebentar kembali. Hati-hati.
Abang, kakak ipar, sebagai adikmu, aku tak mengundang kalian ke pernikahanku. Tapi kalian siluman licik, masih datang mengendap. Linda, abang sedang kesulitan. Biarkan aku gadai ini untuk uang cepat. Akan kami kembalikan nanti. Itu milikku, bukan kalian. Untuk apa aku berikan? Dasar tak berperasaan. Radio, TV, Dr. Moss, Wemske. Semua ini peninggalan orang tua kita. Bagaimana? Bukankah kalian sudah dapat kipas angin, kulkas, dan sepeda? Kalian ambil semua, habis judi semua. Sekarang mau apa? Mau mengincar barangku sekarang? Serahkan. Minggir. Abang ipar, kau orang berpendidikan. Nasihati Linda Adler. Jangan pelit. Rukun keluarga makmur. Abang benar. Ha, Franklin, Tapi barang istriku, sebatang sumpit pun, tak boleh diambil tanpa izin. Minggir. tunggu. Coba sentuh. Ini semua milikku. Jangan pegang. Kembalikan. Kakak, abang, pencurian hukuman minimal setahun. Maukah keponakan kalian menjadi yatim? Hei, kembalikan itu. Ayo pergi. Tinggal 2 cangkir. Kalian... Mereka ambil semua. Ini salahmu. Aku tak tahan adik kandung sendiri. Mengirim kita ke penjara. Lebih baik mati. Inikah yang disebut saudara? mereka cuma parasit. Berhenti di sini. Sudah, semangatlah. Lihat, Kau betul kan? sudah kujanji, harus tepati janji. Oh, dan satu hal lagi. Ini, Bunga? Membeli bunga? Lebih baik beli 2 pon iga. Dulu, saat kakakku dan istrinya mengusir kami, Iris baru saja kambuh asmanya. Malam itu hujan deras, dan aku tak punya tempat berteduh bersamanya. Aku merasa sangat tak berharga saat itu, membuat anakku sendiri ikut menderita bersamaku. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kita punya bunga, dan ada kamu di sini. Linda, Frank, terima kasih. Senang kamu datang. Tuan Lin, mau turunkan barang atau tidak? ayo pergi. Nah, Tuan Lin, siapa sangka guru terhormat punya sisi seperti ini, lebih bergairah dari Love on Lushan. Ya ampun, kalian suka ikut campur ya? Ayo kita pulang dulu. Kawan Adler, ini tidak pantas di siang bolong. Siang atau malam, aku tak peduli. Anak-anak tidak di rumah hari ini. Kita harus melakukan perbuatan baik ya. Masuk akal. Ayo. Hei, tunggu. Hei, kamu.
Apa yang sedang kamu lakukan? Jason, ini jam 1 pagi. Kenapa dia belum tidur? Dia malah mencuci baju di jam segini? Ini bukan tugas untuk anak kecil. Dia sudah begini sejak kecil. Aku pernah coba hentikan dia. Tapi kemudian, dia menyelinap jam 3 pagi untuk cuci baju lagi. Oh, kasihan anak ini. Kyuk, Jason itu anak liar. Tak ada orang tua yang merawat. Anak pungut seperti rumput liar. Kalian ngapain di sini? Dalam beberapa hari, aku ada kuliah di kota. Saat aku kembali, akan kubicarakan dengan Jason. Untuk urusan rumah, Jangan khawatir. Aku yang urus di sini. ya, aku percaya padamu. Jason, bawa ke sini. Kamu bawa terlalu banyak. Aku bisa atasi. Linda Adler, kenapa bawa sebanyak ini? Pabrik kasih jatah tambahan. Franklin pergi lagi. Iris juga tidak di rumah. Persediaan ini kita harus urus sendiri. Dapat jahe sebanyak ini. Cocok untuk sup jahe malam ini. Bolehkah aku? Tentu saja, ambil sebanyak yang perlu. Terima kasih banyak, kamu baik sekali. Jason, berlakulah baik sebagai anak angkat. Hati-hati, Guru Lin mungkin ganti kamu. Hei, Tante Adler, aku ada PR. Aku harus pergi. Jason. Seperti kata pepatah, makan jahe malam hari bagai menelan racun. Kak, kalau kau capek hidup, aku bisa belikan peti mati. Biar lebih mudah perginya. Kau masih punya hati nurani tidak? Jahe kesayanganku. Ibumu. Ibu, Sus, kau mengintip kakak kita? ibu mau minta tolong sesuatu. Ayahmu sedang tidak di sekolah belakangan ini. Jaga baik-baik kakakmu. Kalau ada yang ganggu dia atau bicara buruk tentangnya, langsung Hantam pakai semangka. dasar anak nakal, berkelakuan baik. Lapor ke ibu atau guru, jangan main hakim sendiri. Iya. Kakak, aku bukan kakakmu. Jangan panggil begitu di sekolah. Jason Lin berani banget. PR liburanku tidak mau dikerjakan. Gampang, kurung dia di toilet. Lalu, wah haha. Jangan ganggu kakakku. Lihat, si hidung belang ikut campur. Aku lapor guru. Obat. 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 Kembalikan. Jadi begini serangan asma itu. Bagaimana kalau tidak ku kembalikan? Terus mau apa? Berikan padaku. Hei gendut, Jason Lin sudah datang. Kakak, memanggilnya tak ada gunanya. Sekolah ini dibangun dengan uang ayahku. Akulah yang berkuasa di sini. Waktu itu dia cuci kaos kakiku. Dia bahkan tidak mengeluh mengapa dia mau membantumu sekarang. Hahaha, kau ngapain? Kembalikan obat adikku, jangan paksa aku. Kak, jangan berkelahi. Kenapa aku merasa gelisah? Hei Linda Adler, tadi kamu tidak makan siang, merajut topi di sini. Sebelumnya kau buat yang putih untuk Iris, yang baru ini untuk suamimu di rumah. Bukan, ini untuk anakku. Linda Adler, cepat ke sekolah. Anak-anakmu sedang bermasalah. Apa? Aduh, Jason. Ya ampun, siapa yang melakukannya? Astaga, Tante Adler, di mana Iris Adler? Iris baik-baik saja.
Dia sedang disuntik di ruang kesehatan. Ayah, akhirnya ayah datang. Kasihan anakku, kenapa wajahmu jadi begini? Ya tidak, kamu mewarisi fitur terbaikku, mata besar yang tampan, dan hidung mancung. Kenapa wajahmu jadi seperti ini? Siapa yang mau menikahimu? Jason Lin yang melakukannya. Dia yang memukuli kami. Benar, Jason Lin yang mulai duluan. Kepala sekolah, ini harus masuk catatan. Tidak, keluarkan dia. Saya mengerti benar bahwa Lin yang mulai berkelahi. Kami akan membuat Jason Lin meminta maaf kepada semua. Minta maaf. Pak Nolan, Iris memberitahu saya, mereka mengambil obat adiknya. Jason tidak tahan adiknya dibully, makanya dia ambil kembali. Tanpa dia, Iris mungkin tidak selamat. Kami hanya ingin melihat obatnya. Pinjam sebentar. Bagaimana kami tahu dia pingsan? Ini bukan salah kami. Istri Guru Lin benar-benar galak. Ingat, akulah yang danai pembangunan sekolah ini. Jangan macam-macam. Aku akan pecat suamimu besok. Apa katamu? Ada masalah? Takut sekarang? Di sini sekarang juga. Suruh Jason Lin minta maaf pada anakku. Murid teladan ini, Jit. Anak berprestasi, sok. Kalau tidak dihukum sekarang, dewasa akan jadi penjahat. Jason Lin, lakukan sekarang. Pantasan dia anak tanpa ibu, hanya berkat Guru Lin. Yap. Maaf. Siapa bilang dia tak punya ibu? Aku ibunya Jason, dia anakku. Tak ada yang boleh ganggu dia. Berani-beraninya kau melawan ke wanita berani pukul saya. Tahu tidak, aku akan pastikan suamimu dipecat dari pekerjaannya. Dengar baik-baik, Franklin takkan pernah tinggalkan anaknya hanya demi karier. Selama Franklin pergi rumah ini, berlaku aturanku sekarang. Bu? Saya sudah siap. Iris, bawa adikmu pulang. Kunci pintu rapat-rapat. Takkan ada yang bisa lewati pintu ini. Kawan Adler, sedang apa kau? Saya mengerti sekarang, Bu. Bibi Adler, kau akan segera tahu. 3, 2, 1. Gila kau. Sedang apa kau? Kemarin sudah kuperingatkan, kalau ganggu Jason lagi, ayahnya akan kuberi pelajaran. Aduh, tolong. Perempuan gila ini mau bunuh orang. Kawan Adler, berhenti sebelum kau membunuhnya. Pulang makan lumpia kulit kacang. Ini parah sekali. Kau kurang ajar. Selama ini aku yang memukul orang. Tangkap mereka, jual ke Amerika, jual ke Italia. Dasar. Lari, cepat. Astaga, Iris. Coba lari lagi sekarang. Siapa berani ganggu keluargaku? Frank, Ayah, Ibu benar-benar bersinar terang. bukannya ayah pulang besok? Kangen? Pulang lebih cepat naik ferry. Apa aku membuatmu kena masalah? Salahku. Tidak melindungi kalian. On si Yain. Kepala keluarga sudah pulang. Guru Lin. Anakmu memukul anakku, istrimu menyerangku. Kalian pukul seluruh keluargaku. Di mana keadilan di sini? Biar saya periksa. Lihat, bengkak di sini dan di sini. Jujur saja, mereka terlalu lunak padamu. Kamu. Ini benar-benar gila. Seluruh keluargamu perampok dan pencuri. Mengaku cendekiawan, dosen universitas, Capsek Nolan. Jika tidak diselesaikan hari ini, sumbangan tahun depan dibatalkan. Guru Lin, apa kau gila?
Tuan Wang menyumbang 50.000. 50.000. Harga diriku sebagai pendidik senilai 5 juta. Guru Lin, apa maksud semua ini? Pulang dan masak sope. Saya berhenti mengajar. Pak Lin, kamu satu-satunya sarjana di staf pengajar River City. Reputasi sekolah kami bergantung padamu. Jangan tinggalkan kami. Reputasi emas? Ini penuh kecoa dan tikus. Sekarang aku mengerti kenapa aku ditempatkan di SMP, bukan di sekolah Jason. Ini sengaja. Hari ini obat anakku dicuri, anakku dipukuli, istriku dihina. Lalu kau mau aku minta maaf? Pekerjaan mengajar ini tidak sebanding. Anak-anak, pulanglah. Raka, ayo pergi. Gendut bodoh, jangan ganggu adikku lagi. Ayah. Aku akan pergi ke dinas pendidikan. Kau takkan bisa mengajar lagi. Silakan, tunjukkan ke kepala dinas bagaimana donatur sepertimu menindas guru. Aduh, sakit. Ini benar-benar sakit. Aku bukan penghapus papan tulumu. Kali ini, kamu lebih marah dibanding saat lawan Direktur Lyle atau bertengkar dengan istri saudaramu. Kalau kita mundur lagi, Jason akan terus menderita. Anakku harus punya keberanian untuk membalikkan meja saat hidup menghidangkan makanan buruk. Ini berlaku untuk kedua anak kita. Jadi, kamu tidak marah aku mengundurkan diri tanpa konsultasi dulu? Maju terus dengan berani, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Lagi pula suamiku, satu-satunya guru berpendidikan sarjana di River City. Takkan lama menganggur. Hei, kamu ada luka di sini juga? Kita kehabisan obat. Aku akan beli lagi. Jangan repot, apotek sudah tutup. Nanti saja aku pakai air hangat nanti. Tunggu, aku harus beli obat. Sekarang, baiklah kalau begitu. Aku sudah tanya semua tetangga di sini, tapi tak ada yang lihat Jason. Apa dia takut membebanimu, lalu kabur lagi? Jangan panik dulu. Mari kita cari terpisah. Aku akan lapor ke polisi. Oke. Jason? Jason Lin. Lepaskan aku. Jason? Lepaskan. Jason. Jason. Jason, ibu datang menyelamatkanmu. Minggir. Hei, Jangan takut, Jason. sepeda yuk. Ibu sudah di sini. Sepeda. Lepaskan aku. Sial, Berani-beraninya kau menggigitku? Apa yang di dalam jasmu itu, serahkan. Tidak, ini untuk ibuku. Tangkap dia. Kasih ke sini. Ayo. Dasar brengsek. Jason, ini banyak sekali darah. Jason, kau tidak apa-apa. Perempuan ini sebenarnya lumayan cantik. Periksa dia. Yaudah kita jual dia ke desa bujangan. Desa bujangan. Aku ingin lihat kau mencoba. Kita Apa yang harus kita lakukan sekarang? tak banyak yang bisa kita lakukan. Hahaha. Lari.
Pertama kalinya aku dipukul wanita. Hari ini ku potong satu jarimu. Berhenti. Kutahan kau karena perdagangan manusia, wanita, dan anak-anak. Cepat bangun sekarang. Lepaskan aku. Frank. Jason, kau baik-baik saja? Dasar anak nakal. Siapa yang suruh kau kabur dari rumah? Kalau kau hilang, orang tuamu mau bagaimana? Aku minta maaf, Ibu. Kalau kamu kabur dan tersesat, bagaimana nasib kami nanti? Maafkan aku, Bu. Nak, Ayah. Aku punya dua ibu. Satu mengawasi dari surga, satu lagi selalu menemaniku. Kata ayah, ibu di surga ingin aku bahagia. Ibu di sini membuatku kuat. Ayah mengajariku membaca, ibu mengajariku keberanian. Beliau menyelamatkanku dari pedagang manusia, berjuang mati-matian, melawan para penjahat itu. Aku takkan pernah melupakannya. Meski keluarga kami tersusun dari kepingan, sekarang sudah utuh, penuh kehangatan. Betapa beruntungnya aku punya anak sebaik ini. Kakak. Ibu dan ayah juga datang. Capsek Nolan datang lagi. Silakan masuk. Kepala sekolah Nolan, jangan buang waktu. Aku takkan biarkan anakku diperlakukan semena-mena. Oh, bukan begitu. Bu Lin, kami datang hari ini untuk meminta maaf resmi pada keluarga Lin atas nama pihak sekolah. Minta maaf? Tuan Wang itu mengancam kami bayar kalau tidak menurut. Saudari Adler, ini salah informasi. Wang dilaporkan kemarin karena kecurangan keuangan akan segera ditahan. Tentu saja, sekolah takkan mentolerir perilaku seperti itu yang merugikan staf maupun siswa. Hukum pantas bagi mereka. Siswa Lin, sekolah memutuskan Wang dan kelompoknya akan dapat hukuman dan harus tulis surat permintaan maaf dibacakan saat upacara bendera. Tenang saja, mereka tak akan mengganggumu lagi. Selain itu, Bu Lin, kami menunjuk Ibu sebagai koordinator tingkat kelas 7 dan kepala jurusan matematika. Gajinya 80 yuan per bulan. Ini kontraknya. 80. 80? Di rumah saya, istri yang pegang kendali. Ini. Masalah ini cuma 2 anak yang terluka. Iris, Jason, bisa terima permintaan maaf? Bisa. Tunggu, saya ada satu syarat. Pak Guru, kapan ini selesai? Siapa suruh ganggu Lin sampai kerjain PR kalian? Teman Adler bilang, kalau nggak ulang PR adiknya 10 kali, PR-nya harus dikerjain, kalian nggak boleh masuk kelas. Cepetan. Aku salah. Bagus nggak? Keren. Makasih, Bu. Kenapa? Tenggorokan aku sakit. Nanti ibu ambilkan air hangat.
Bu Guru Lin. Jangan-jangan ibu cemburu sama anak sendiri? Semua orang punya satu, tapi aku tidak. Aku mungkin lupa orang lain, tapi tidak pernah Bu Guru Lin. Istriku yang terbaik. Huk, huk, huk. Tidak cocok untuk anak-anak. Bu, ini masih siang hari. Mall baru sudah dibuka, ayo makan di luar. Lalu, belikan ibumu perhiasan. Mari rayakan promosiku, oke? Oke. Jason, keluar sekarang. Kita pergi. Ya, Bu. Olimpiade ke-24 akan segera dimulai di Seoul, Korea Selatan. Semoga atlet kita sukses. Hati-hati di jalan. Kamu dapat kulkas? Bagaimana cara dapat tiket kulkas? Tukar 2 kupon sepeda Phoenix untuk ini. Keterlaluan. Bukannya sepeda lamamu tidak nyaman di kayu? Kamu ingin sepeda Phoenix. Cuaca panas begini, kalian suka es loli. Kulkas jadi solusi, makanan juga awet. Sudah cukup bicara. Aku susah payah dapatkan kulkas ini, beli es loli, aku harus siapkan materi di sekolah. Kita ikuti rencana Bu Guru Lin. Dang, 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 dang. Lihat. Beli baru mama, es krim lembut. Mau mencoba? Ayo kita. Wah, asyik. Kulkasnya datang. Ini kulkas. Astaga. Segar sekali. Hai, es krimku. Pergi. Enyahlah dari sini. Hei, aku beli es krim ini untuk anak-anak. Cuma satu es krim, berikan saja ke Evan. Apa masalahnya? Jujur, terlalu banyak gula bisa merusak gigimu, mengganggu pencernaan, merusak perutmu. Pamanmu sudah berhenti minum, mau buka usaha sampingan untuk tambahan uang. Dia berhenti minum, lalu buka toko. Kamu belum dengar? Toko di sudut persimpangan itu lagi laris manis jual es krim. Oh, Evan kebetulan mau jualan es krim. Kita cuma butuh freezer. Kakak ipar, kakak baru saja jadi kepala departemen. Seluruh sekolah tahu dia anak berbakti dan sangat mementingkan keluarga. Kamu akan bantu kami, kan? Benar. Benar. Bocah kecil itu berani mengancamku. It's Vin. Tidak apa, Jason. Biarkan pamanmu dan nenek ambil freezer itu. Ayo Bu, angkat masing-masing satu sisi. Wah, baiklah. Aduh, punggungku. Lupa bilang sesuatu. Frank tahu kalian akan ambil freezer, jadi dia menguncinya. Tapi aku tak punya kuncinya. Kalau mau cari dia di sekolah, Dasar tak tahu terima kasih, padahal sudah kami bantu. Brengsek, sudah datang jauh-jauh, malah kena heat stroke. Astaga. Beri aku es krim. tidak. Itu punyaku. Hei, ngapain kamu? Aduh. Heat stroke, tak. Tahan. Es krimku. Ya ampun. Hidung adikmu mimisan. Ada apa ini? Dasar anak bandel, sering sakit-sakitan, tubuhmu lemah banget. Cepat tempelkan es loli di lehernya. Nanti darahnya nggak berhenti mengalir. Omong kosong, miringkan kepala untuk mimisan. Bu, ini aturan baru klinik. Mendinginkan leher lebih efektif. Mana mungkin darahnya berhenti, iya kan? Iris kasihan, darahnya banyak. Makin parah, ini gawat.
Jangan lebay, jangan percaya omongannya. Dia cuma pura-pura. Anak itu kehilangan banyak darah. Nenek dan paman mencuri es loli kita, bikin adik pingsan karena kepanasan. Kasihan adikku. Jason ini terlalu lama dekat Iris, ikut-ikutan kebiasaan buruk. Anak tak berguna, gak bisa cari duit, cuma numpang hidup. Ini, ambil. Mama, hidungku masih mimisan. Wah, masih keluar darah. Misa. Satu nggak cukup, kasih semua. Aduh, ambil semuanya. Cak, kakak ipar macam apa kamu ini? Evan sudah berhenti minum, es loli saja pelit. Masalah besar apa? Pelit, kikir, memalukan. Kupon Red Star Tavern. Gimana? Start scanned. Ini masih kedai bintang merah. Yang sama? Baru buka semalam. Kamu bohong, Evan sudah berhenti minum. Lihat, kita belum kering. Tadi malam, aku lihat Evelyn minum-minum di kedai. Hei, Ah, anakku pulang. Frank, ayo kita bernegosiasi, pinjamkan lemari esmu beberapa hari. Oh, sial sekali. Kunci itu ada di laci kantor dekan. Tidak ada padaku. Ibu. Ngomong-ngomong, waktu lewat tadi, pemilik kedai suruh sampaikan ke Evan Lin, dia masih utang 3 yuan dari kemarin malam. Katanya, sudah berhenti minum? jangan pukul aku. Maafkan aku. Berhenti mensawan. Baik, seluruh keluargamu, komplotan, membohongi kami. Tunggu. Ibu, masa berkata seperti itu? Keluarga Lin selalu tepati janji, takkan minum lagi. Benar kan? Ingat baik-baik, pergi. Lain kali bawa bukti sobrietas yang asli. Merayakan kemenangan es loli kita. Kemenangan besar. Ya. Bu, aku mau pura-pura pingsan lain kali. Busa di mulut. Boleh, kalau pusat komunitas ada kelas acting, aku daftarkan kalian berdua. Kemarilah. Sayang, minum air dulu. Oh, ngomong-ngomong, bukannya hari ini harus menyiapkan materi? Kenapa pulang lebih awal? Jadi, sekolah mendadak memajukan hari jadi mereka sebulan memanggil semua guru kembali. Kenapa perayaan sekolah bulan depan? Bukannya akhir tahun. Katanya ada pengusaha datang mendukung pabrik tua di River City, sekalian mengunjungi sekolah kita, membangun asrama, Capsek Nolan, ingin aksi publisitas dengan majukan hari jadi. Pengusaha lagi? Bukan begitu, masalah orang tua Wang. Pengusahanya bernama Scott, menantu yang tinggal serumah setelah mertua meninggal, dia mewarisi perusahaan. Namanya Scott? Mengambil alih perusahaan mertua. Sepertinya namanya Harry Scott. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik. Harus berterima kasih ke pria baik itu. Bulan depan kita bisa hadir di perayaan sekolah. Baik, Iris, ayah kandungmu kembali. Anak ini... Anak dari Nona Ramo, anakku. Dasar bitard. Linda Adler, dengarkan baik-baik, aku pasti akan bercerai. Ada masalah apa kau mengeluh sepanjang malam? Bukan apa-apa. Nanti akan kuberitahu saat aku siap. Baiklah. Hei, besok aku senggang, akan kumasak dan bawa ke pabrikmu. Kau baik sekali padaku. Hei, Guru Lin, halo. Oh, Tuan Scott, akhirnya Anda datang. Silakan masuk. Hati-hati jalannya. Kedatangan Anda menghormati pabrik kami yang sederhana. Silakan lewat sini. Di pabrikmu ini, ada Linda Adler kan? Sutradara Lyle ini
Bukannya dia yang memanggilku? Kemana dia menghilang? Harry Scott, 7 tahun berpisah, kau semakin cantik. tidak sepertimu. Perutmu itu mirip ibu hamil. Ku dengar kau sukses sebagai ketua tim bengkel. Tapi ketahuilah, aku bisa beli 10 pabrik tekstilmu. Jadi kau datang untuk pamer? Pamer jadi pengincar harta. Berani menghakimiku? Hah? Sebenarnya aku yang harus tanya, bagaimana kau bisa disebut ibu? Putriku bersamamu, jarang makan layak, dan gagal di sekolah. Jangan sebut nama Iris. 7 tahun lalu, saat kau tinggalkan dia, kau tak mengakuinya sebagai anakmu. Sekarang aku datang untuk bawa putriku pergi. Cis, aku tahu betul siapa dirimu. Tiba-tiba jadi ayah penyayang. Berbau akal bulus. Kau ini cuma perempuan galak. Linda, kau di mana? Linda, Bersikap sopanlah, aku perjelas sekali. Kini istriku dan ayahnya sudah tiada, warisan Ramos milikku. Bersikap baik padaku, maka kau akan aman. sayang, apa kamu baik-baik saja? Kamu bercanda? Aku yang terluka. Apa yang terjadi? Biar ku jelaskan. Dia yang... Dengar, Lin, istrimu mengincar uangku. Selagi kau pergi, coba menggodaku. Kau, Harry Scott, omong kosong. Frank, jangan percaya bohongnya. tunggu. Istriku menggoda kamu. Dia tak pernah menggodaku. Mengapa dia memilihmu? Bujangan manis, percaya dia segitu dalam? Dengan emosimu, bisakah kau tahan? Linda Adler si galak. Lepaskan. Jika kau berani mendekati istriku lagi, tanganmu satunya kuambil. Kau akan membayarnya, Franklin. Tunggu saja. Direktur yang kasih cangkir ini. Linda Adler. Apa ada masalah dengan cangkir-cangkirku? Direktur. Saya mengecewakan Anda. Direktur, cangkir berharga saya. Pak Scott, ini jadwal acara untuk hari jadi sekolah. Anda hanya perlu memberi sambutan singkat dan menerima penghargaan. Penghargaan? Apa sudah sewa MC acara? Sudah. Kami sudah punya tim acara profesional. Katanya, istri Pak Franklin pernah jadi MC. Suruh dia yang serahkan. Apa? Pak Scott, dia kan istri karyawan kita. Saya tidak mau. Izinkan ini. Apa? Memberi saya penghargaan. Memalukanmu? Bukan begitu, Pak Scott. Youth ini sangat penting. Masih mau proyek pembangunannya? Guru Lin, setuju atau menolak? Saya tidak mau. Kalau begitu, terima kasih Pak Scott. Saya terima atas nama suami. Baik. Ini akan jadi kejutan. Rekan Linda Adler kita dulu bekerja di restoran barat. Pelayanannya sangat istimewa. Iris, jangan nakal. Iris. Linda Adler, meja 3 sudah menunggu. Jangan lambat. Ya, baik. Iris, jangan nangis, sayang. Anak baik ya. Ibu akan kembali sebentar. Dapat berapa hari ini? Harry, Iris demam, butuh obat. Hasil receh begini? Nggak ada gunanya. Biar aja si bocah mati. Harry, dulu saya jadi pelayan untuk bertahan. Karena Pak Scott menghargai, saya minta bayaran. 10.000 yuan, tunai dulu. Kau merampokku? Ah, biaya manggung Teresa Teng nggak sampai 10.000 yuan. Masa sih? Dia suka pamer, buat dia bayar konsekuensinya.
Kalau memang begitu, baiklah. Tapi sayang, kau salah hitung. Berdasarkan gaji 7 tahun lalu, 30 yuan per bulan, ditambah bunga 7 tahun, totalnya harus 20.000. Franklin, dasar kau. Apaan sih? Pak Scott, jangan lupa siapa yang membuatmu seperti sekarang. 20.000 saja tak mampu. Baik, 20.000 sesuai permintaan. Ya ampun. Ya, kakak ipar. Wah, lihat ini. Jam Shanghai 400 yuan ini. Dari mantan kakak iparku. Tak seperti sebagian orang yang mungkin tak akan punya ini seumur hidup. Jamnya sih bagus. Tapi bikin tanganmu kelihatan gelap. Cih. Masih aja sok jago. Sebaiknya kau tersenyum manis saat serahkan penghargaanku nanti. Kalau tidak, akan kubuat kalian malu di depan seluruh sekolah. Teman sekelas lama, jarang lihatmu marah begini. Kenapa undang mereka ke sekolah? Aku ingin semua orang melihat sifat aslinya terbongkar. Dan sekarang, mohon sambut filantropis terhormat kita, Tien Harry Scott, untuk menerima penghargaan ini. Tien Scott di sini putus sekolah karena miskin, tapi tak pernah menyerah. Mulai dari nol, membangun kesuksesannya hingga kini. Dia telah membantu banyak siswa tetap bersekolah meski kesulitan finansial. Mari kita ingat nama pria ini, Harry Scott. Bos, wartawan ini meliput kegiatan amal Anda. Anda mulai terkenal di seluruh negeri. Kini mengundang Dr. Linda Adler untuk menyerahkan penghargaan tenar Scott. Kabarnya mereka pernah menikah dulu. Kenapa dia yang menyerahkan penghargaan? Mungkin masih ada perasaan. Malah Franklin cuman guru. Pria itu adalah pengusaha kaya. Dia mungkin menyesal pergi. Jadi, sekarang tahu siapa pria sejati? Tien Scott, kami dengar Anda dikeluarkan karena berkelahi di sekolah, lalu mewarisi usaha mertua. Begitu cara Anda sukses? Ada komentar? Katanya Anda meninggalkan istri pertama. Tan punya anak dengan Nan Ramos. Bagaimana tanggapan Anda? Sempurna. Bahan berita utama. Dilarang foto, dilarang tulis artikel. Kondisi Anda memburuk. Di mana Sam Ramos, saya suruh bawa adiknya pulang. Tuan muda, dia mengamuk di lantai. Bilang dia kalah dari anak bernama Jason Lin. Kak? Kenapa kakak nggak main game? Lihat semua hadiah yang ku menangkan. Kakak yang main aja, aku yang jaga di sini. Juara seangkatan? Aku cuma peringkat 200 di tingkat. Bagaimana aku memberitahu mama? Tapi nilai sastra Cina kamu bagus. Bener juga, guru juga puji esai aku. Iris Adler pulang sama saudara kandungmu, tinggal di rumah mewah. Lihat emas murni ini. Aku cuma punya satu kakak, namanya Jason Lin. Aku nggak akan kasih kau bawa adikku. Aku, saudara kandungnya. Aku akan bawa dia pulang hari ini, bagaimanapun caranya. Ayo pergi. Anak-anak, kompetisi matematika mental segera dimulai. Hadiah utamanya dari pabrik mainan Shanghai, boneka panda baru. Kak, itu yang paling kuinginkan, boneka pandanya. Aku ikutan. Papaku baru beliin kalkulator Jepang. Ayo bertaruh. Yang menang dapat boneka. Boleh bawa adikku. Kamu. Berani terima tantanganku? Seakan aku mau setuju. Bu guru, dia curang pakai kalkulator. Bagaimanapun juga dia putra. Pak Scott? Peraturan kompetisi tidak melarang kalkulator. Tidak adil. Tenang saja. Aku akan merebutnya kembali untukmu, Iris. Bagaimana dia mengalahkan kalkulator?
Kali ini kemenangan milikku. Ini babak cepat tepat dengan 11 pertanyaan. Setiap soal butuh kalkulasi rumit. Peserta pertama yang angkat tangan menjawab. Jawaban salah dialihkan ke peserta lain. Jawaban benar dapat 1 poin. Poin tertinggi menang. Mulai. Soal 1. 25 dikali 38 ditambah 472 dibagi 8 dikurangi 15 dikali 19. Mulai. 74. Jason menghitung di pikiran. Soal-soal ini dia selesaikan tanpa alat. Poin untuk Jason Lin. Soal 2. 34 dari 108 ditambah 206 dibagi 16 dikurangi 5 kali 29. Jawab 49. Poin untuk Sam Ramos. Kalkulator bukan kemampuan sejati. Pertanyaan akhir. 48 dikali 1 kondo 5 ditambah akar kubik 216 kali 50 dikurangi 144 dibagi 1,2. Mulai. Sam Ramos angkat tangan pertama. Jawab. Jawabannya adalah... Jawabannya 250. Siap, 50. Tuan muda menang. Maafkan aku, Ramos. Jawaban yang benar 240. Maka aku menang. Terburu-buru, ada beberapa nol terlewat. Kakak, kamu hebat. Mari kita beri selamat Jason Lin yang memenangkan kompetisi ini. Ambil ini. Curang. Ini tidak adil. Ini sampah macam apa? Aku minta ulang pertandingan. Dasar anak nakal. Gagal dalam segala hal, tapi jago mengacau-acau. Tunggu saja. Kau yang maksa bawa pulang gadis itu. Dia tak mau mengakuiku sebagai kakak, apalagi kau sebagai ayah. Kau. Iris, aku ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung? Ya, aku ayahmu yang sebenarnya. Ayah kandung? Benar, aku ayahmu, ayah kandungmu. Dasar gadis jalan, aku ayahmu. Sejak lahir tak pernah kulihat, kau bahkan tak membesarkanku. Ayah macam apa kau ini? Lihat perutmu yang besar itu, seperti batu gilingan di lumbung komune. Badanmu bungkuk sekujurnya, tak seperti ayahku, berdiri tegak menjulang, seperti tiang bendera sekolah. Linda Adler, inikah anak yang kau besarkan? Cukup, aku tak peduli. Hari ini kuambil anakku. Harry Scott, kau gila. Menculik di siang bolong, minggir. Darahnya keturunan Scott. Dia akan hormati leluhurnya. Memuakan. Iris adalah Adler. Leluhurnya, garis keturunannya, semua milik Adler. Leukemia? Kau kenal leukemia? Leukemia ini. Perlu transplantasi sumsum tulang. Kerabat punya kecocokan lebih tinggi. Jadi engkau mengembalikannya hanya untuk sumsumnya, untuk selamatkan dirimu. Harry Scott tak punya malu? Tanpa aku, dia takkan ada. Anak harus selamatkan ayahnya. Mengapa pertahankan beban ini? Baik, ku beri pemertu dokter area Puyuan. Bikin anak lagi, anggap dia sudah mati. Cukup sederhana. Berani-beraninya. Pria sepertimu. Tak pantas jadi ayah. Ayo pergi. Berhenti. Baca baik-baik. Dokumen hak asuh Iris Adler sudah resmi ditransfer antara... Apa ini? Sekarang, kau wali hukumnya? Sekarang ku ambil anakku, tak ada yang halangi. Tak ada yang bisa menghentikanku. Ikut denganku. Lepaskan. Lepaskan aku. Dokumen ini sah secara hukum. Saat kerja di restoran barat, aku punya hubungan tidak pantas dengan tamu. Saksinya adalah May Palmer. Kalian semua bersekongkol untuk menipu Iris pergi. Ini anakku, bawa dia. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku, tidak. Kenapa masih melawan? Salahkan kemiskinanmu sendiri.
Siapa yang melempar itu? Maaf Tuan Scott, tempat Anda berdiri ini adalah tempat sampah kantin sekolah. Sampah harus di tempatnya, tapi tenang saja, mereka akan membersihkan sebentar lagi. Lanjutkan. Dasar sampah masyarakat memalukan. Kalian anak-anak nakal, tunggu saja. Minggir, ayo, pergi, lari, lari, lari. Mana anakku? Jadi? Aku sudah konsultasi dengan teman sekelas hukum, dia benar wali hukumnya. Selain itu, dia berhak mengambil Iris. Bagaimana dengan nasib Iris? Kalau mereka bisa palsukan dokumen, kita bisa batalkan dokumen itu. Ayah, apa ayah punya rencana? Ayo adu mereka satu sama lain. Jason Lin, kakakmu pergi dengan ayah kandungnya. Bagaimana bisa kau masih fokus baca? Keluargamu dipindahkan ke barat laut untuk makan debu. Tapi kau di sini makan paha ayam. Apa katamu? Ibumu berbohong untuk Harry Scott. Dia tak akan biarkan kau tinggal di sini lebih lama. Kabarnya dia mengasingkanmu ke barat laut, takkan pernah kembali. Bu, ada hal buruk terjadi. Nah, ayah bilang kalau pertandingan berhasil, kau bisa makan apa saja, beli apapun yang kau mau. Tapi paman memaksa bibi bersumpah palsu atau dia akan menceraikannya. Ibu satu-satunya saudarinya, dia harus mendukungnya. Katakan, apa ayahmu akan masuk penjara? Darurat, ayah! May Palmer, keluar sekarang. Sial, aku beri kau banyak uang, tapi kau khianati aku? Menjijikkan. Siapa yang langgar janji duluan? Kalau kau macam-macam, aku habisi kau. Dasar perempuan jahat, jangan tarik rambutku. Kau cabut semua rambutku, karma akan menghampirimu, sumpah. Aku? Kena karma? Kau pantas dapat karma. Leukemiamu itu karma kuat ku beritahu. Kalau kau tidak sekarat dan punya uang, mana mungkin aku palsukan kesaksian? Aku lawan sampai mati. Lepas sekarang. Ngapain mukul orang? Itu dia. Dia mau menyiksa kita di pelosok. Kau kirim kami ke barat laut, bukan kau. Ini pasti rencana suamimu. Sial, kita ditipu. Lari. Mau kabur kemana? Harry Scott, kau memalsukan bukti dan terlibat kematian keluarga Ramos. Kau ditahan sekarang. Bawa May Palmer juga. Aku tak terlibat. May Palmer, lepaskan aku. Ini semua salahmu. Linda, kumohon maafkan aku. Hanya sebagai ayah kandung Iris, kumohon selamatkan aku. Setelah semua perbuatanmu, kau tak pantas dapat apa-apa. Kau tak menyesal. Kau tahu nasibmu sudah hancur. Koran. Pengadilan sumpah palsu segera dimulai. Pekerja tekstil Linda Adler gugat mantan suami, menang lawan Harry Scott. Koran. Penjual koran, beri 1 koran. Ini. Siapa sangka Frank Lin menikahi wanita semeriah itu. Bilang ke Frank Lin, Ibu, aku juara 1 lomba puisi. Anakku memang hebat. Guru bahasa Cina bilang puisinya penuh kreativitas dan kedalaman, layak dimuat di majalah. Hei, apa aku harus hubungi penerbit majalah? Ayo terbitkan puisi Iris. Bibiku redaktur koran, dia kenal orang di dunia penerbitan. Dia akan datang ke sini sebentar lagi. Sungguh? Iya. Kapan kedatangannya? Kita harus persiapan baik-baik. Santai saja, dia tiba besok. Anakku sayang, ibu sangat bangga padamu. Katakan, apa yang kamu inginkan akan ibu wujudkan. Aku ingin main sama ibu. Tunggu sebentar. Tunggu.
Tante, Tante, bentar. Hidangan terakhir. Tante, waktuku mepet. Aku tidak sempat menyiapkan. Jangan dipikirkan. Pria tak pantas masuk dapur. Kenapa? Frank yang masak. Lalu apa gunanya dia menikahimu? Apa pekerjaanmu? Linda kerja 3 shift, pekerjaannya lebih berat dariku. Aku tidak ada kelas, jadi istirahat di rumah. Giliranku memasak. Aku hanya ingin bilang, ayahmu dulu guru, benar kan? Menikahi ibumu yang baca tulis tak bisa, istri kampungan. Aku sudah tidak suka dari dulu. Kau sekarang harapan terbaik keluarga Lin, malah menikahi buruh pabrik. Apa ayahmu bisa tenang di alam baka tahu hal ini? Apa salahnya jadi buruh? Guru pernah bilang, pekerjaan adalah kemuliaan. Baju yang tante kenakan, semua dari pabrik tekstil, buatan para buruh. Benar-benar sekali. Orang tua sedang bicara, anak kecil ikut campur. Siapa yang ajarkan sopan santun? Baiklah. Sudahlah. Ini salahku. Kali ini, Frank yang minta tante datang untuk puisi Iris. Iris, bawa puisi itu ke sini. Cepat. Judul puisinya, Tambalan Ibu. Ibu selalu menjahit tambalan berbunga. Di setiap lubang, mekarnya musim semi. Katanya, sembunyikan benang yang kusut seperti air mata, jangan sampai terlihat. Tapi aku tahu, diam-diam ia membongkar sweternya untuk menghangatkan musim dinginku menjadi pelangi. Iris, ibu tidak menyangka. Puisi yang kau tulis tentang ibu. Guru bahasa Tionghoa bilang, puisi anak ini sangat inspiratif. Ayo lihat, bagaimana menurutmu? Tidak bagus, Kat. Ku beritahu, puisi ini karya sastra serius, bukan mainan anak-anak. Kusempatkan melihat guru di sekolahmu, kualitasnya juga tidak bagus. Tante pasti lelah. Pulang saja. Pak, kau usir orang tua sendiri? Ini istri dan anakku, hormati mereka, baru kau jadi orang tua. Franklin, ingat kata-katamu hari ini. Butuh bantuan nanti, jangan cari aku. Tunggu. Ada apa? Sudah menyesal? Bawa pulang hadiah-hadiah ini. Dasar durhaka. Ibu bilang, puisimu sangat bagus. Ini semua kesalahan ayah, tapi ada teman kuliah yang kerja di penerbit. Ku bantu tanya apakah bisa terbitkan karyamu. Setuju? Baik. Kau mempermalukan River City News. Berani-beraninya selingkuh dengan Owen Jackson si ganteng. Layak kau diusir. Aku tidak. Berani-beraninya kau datang ke sini. Seluruh kantor tahu kau bermain serong. Suamimu direktur Quill dari News. Dia biayai pendidikanmu, naikkan karirmu. Tanpa dia, kau bukan apa-apa. Menyakiti suamimu. Dasar tak tahu. Terima kasih. Di depan sekso. Berani-beraninya kau lari. Hari ini skandalmu akan menjadi berita utama. Mulai rekam. Tunggu sebentar, cepat minggir. Semuanya berhenti. Oh begitu, masih ada yang membela wanita ini. Tangkap mereka sekarang. Ibu, lari lebih cepat. Minggir dari jalan. Kameraku. Minggirlah, minggir. Sudah seharusnya. Astaga, aku sampai ketakutan. Syukurlah mereka tidak mengejar kita. Kantor yang kesmen longki. Ah. Sedangkan Kirsi membantuku di saat paling memalukan, akan ku balas dengan terima kasih. Ibu bukan orang seperti itu. Iris, aku baru dengar orang di luar. Sebenarnya aku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Bagaimana rasanya dituduh sebagai wanita? Hah, aku tahu. Dari mana kamu tahu? Kamu saja tidak? Aku memang tahu. Kenapa warga bilang perceraian kita salahku, salahmu? Kamu dan pria ganteng di kafe itu bercengkerama tanpa malu, semua melihatnya. Kamulah yang memulai rumor. Aku akan mewarisi bisnis keluarga Ramos di kota. Reputasiku penting. Untukmu, pulanglah ke desa. Jangan pergi. Sudah bangun? Jangan bergerak, bajingan. Jadi, aku mengerti kesedihanmu. Mereka menindasiku, aku tidak.
Sudah paham? Jelas sekali. Katanya ada yang melihat tante dengan reporter magang Owen Jackson menginap di kantor. Mereka juga menemukan surat cinta dari pertemuan rahasia. Petugas kebersihan membantuku mendapatkannya. Tulisan tangan ini mirip milik tante. Bagaimana dengan Owen Jackson? Ini yang aneh, dia bebas tanpa konsekuensi. Paman membungkam gosip dengan memecat tante dulu. Apa? Orang bilang, akhir-akhir ini paman dekat dengan ibu tunggal dan anaknya. Anaknya mirip sekali dengannya. Rahasianya sudah terbuka, tante tidak tahu. Iris, kamu ngapain? Aku tak mau makan makanan kasar keluargamu. Kata ibu, kalau tak makan nanti lapar. Dasar anak kecil, berani mengajari aku? Bawa pergi ini. Baik, jangan makan saja. Iris, kita makan sendiri. Iris, kenapa cuma ada satu paha ayam? Kata ibu 2 per orang. Tadi aku sembunyi ambil di dapur. Ibu, kamu mau bantu tante? Kupikir kamu akan menolak karena kejadian dulu untuk membantu. Waktu itu Maitara dengan Iris, aku memang marah. Tapi aku tak bisa biar pria dewasa memfitnah orang. Lelaki macam itu tak akan lolos begitu saja. Hei, Aku punya rencana. Sutradara Quill. Santai, aku sendirian di sini. Kami berhasil menjebak perempuan tua itu atas kecurangan. Ini semua berkat Anda. Untuk yang ini, aku sudah dapatkan koran kota untuk mengeluarkan kredensial pers. Dengan ini, kamu akan langsung menjadi reporter tetap. Tapi, perhatikan ucapanmu. Direktur Quill, aku takkan pernah lupa. Kebaikanmu. Tak perlu, sungguh. Naneon tak kehilangan bukti krusial. Pasaman sekarang. Tenang, Iris dan Jason akan menyelesaikan sisanya. Kakak, kami butuh kertas daur ulang untuk proyek seni. Bisa kasih kertas bekasmu? Ini untuk dihancurkan. Kakak, tolonglah. Kami sudah datangi banyak kantor koran. Kami mohon. Baiklah, ambil saja. Ketemu. Apa kata pengacara? Istrimu yang selingkuh duluan, dipayakin wanita sesuatu kan bergak tanpa inopape. Hahaha. Akhirnya, perempuan tua mandul. Kutahan bertahun-tahun. Kesabaranku sudah lebih dari cukup. Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke sini? Di mana Satpam? Tangkap dia. Direktur Quill, bagaimana rasanya memakai tanduk hasil ulahmu sendiri? Jawab. Itu bohong. Satpam. Satpam. Berhenti teriak, mereka semua sedang sibuk. Nona, pose ini bagus. Siap? 3, 2, 1.
Mari coba pos lain, Paman. Tak kusangka akan bertemu gadis manis di sini yang mau memotret kami. Satu lagi. Jangan percaya kebohongannya. Owen, usir dia. Owen Jackson. Kau kenal ini? Semua ini surat wakil Direktur Lin tentang perselingkuhan. Pemalsuan tulisan tangan, menyalin ratusan surat, untuk cari yang paling meyakinkan. Mau kemana? Franklin, Kita bertemu di upacara leluhur tahun lalu. Saya terkejut Anda ingat saya, Paman. semuanya. Jangan percaya sepatah katanya. Dia keponakan Fiona Lin. Dia mau membela wanita itu. Dia alasan dia datang ke sini. Semua dalam dokumen itu adalah kebohongan belaka. Direktur Quill memfitnah istrinya sendiri selingkuh, skema yang sangat licik, hanya bajingan sejati bisa merencanakan ini. Bajingan coba jelasan ini. Saya tahan nenek itu selama 30 tahun sudah cukup. Dengarkan. Wanita yang kucintai telah memberiku anak laki-laki. Mereka pantas diakui. Tapi pikirkan reputasiku. Apa salahnya pria punya hubungan asmara, tapi wanita harus menjaga kesucian sampai mati. Selama ribuan tahun, orang mengutuk Cimencing, tapi lebih banyak bergosip tentang perselingkuhan Panjin Lian. Direktur Quill, ada pesan terakhir. Kamu sampah jadi wakil Direktur Lin dijebak oleh kalian. Owen Jackson kabur, tahan dia. Jangan pukul saya. Binatang, jangan lari. Tenang, dia takkan jauh. Tolong saya. Ketua Kin. Pena. Tak kusangka kau menyimpan kebencian sebesar ini padaku. Kasihanilah aku. Aduh, kumohon. Aku meminta padamu. Sudah sepantasnya. Kemarilah. Linda Adler, Ayo. mengapa kau bawa aku ke pabrikmu? Aduh, Tante, lihat ini. Selamat datang, Komisaris Lin. Apa ini semua? Apa yang terjadi di sini? Perceraian telah selesai, tapi propertimu telah disita pengadilan. Kau tak bisa kembali ke kantor berita, jadi sekarang kau menganggur dan tak punya rumah. Lebih baik kau. Oh, kau ingin aku kerja di pabrikmu? Hei, kebetulan pabrik kami butuh anggota komite propaganda, 50 sebulan, plus asrama. Kau bercanda? Aku, mantan wakil direktur kantor berita, bekerja di pabrikmu? Takkan. Apa rencanamu? Tak masuk akal. Komisaris Lin, ayo, lihatlah. Singgasana yang kami buat untukmu. Busanya dari sarung tangan bekas. Dijahit satu-satu. Jika manajer bengkel bandel itu tanya soal ini, jangan laporkan aku. Cangkir spesial ini, serikat kami benar-benar berjuang mati-matian. Tangan halusmu tak tahan, kasar cangkir enamel. Ini. Sepertinya Tante setuju. Jelas saja, aku tak melakukannya dengan rela. Dan, kalau termos ini sampai pecah, kau yang bertanggung jawab. Ibu,
Bibi besar menulis surat referensi, katanya puisiku bisa dimuat di majalah. Benarkah? Oh, biar aku lihat. Hei, biar aku coba lihat. Editor juga bilang, sebelum 18 tahun, aku harus terbitkan buku. Wah, hebat sekali. Oh, lihat sini. Jason kita menang Olimpiade Matematika Kota. Sedangkan Iris, puisinya terbit lagi. Kalian berdua membuatku bangga. Biar ku cium. Nggak mungkin. Aku harus beritahu semua orang. Sepertinya ibumu nggak bakal tidur karena terlalu senang. Jual es lilin. 1 fen per buah. Hey Linda Adler, leluhurmu pasti tersenyum, dinding penuh piagam matematika. Yang bungsu terbit di majalah seni remaja. Ya ampun, apa Dewa Sastra masuk rumah yang salah, mengutuki kedua anakmu. Jangan pelit rahasia. Anakku bandel, semoga setengah pintar Jason. Guru Lin les malam. Aku bawa 2 kilogram telur untuk daftar les. Dia les sore hari, aku ambil telur sekarang buat jaminan tempat. Guru Lin sibuk, biar dia istirahat. Baiklah. Minum seharian, cuma itu kerjamu, pria tak berguna. Lihat keluarga Linda Adler, anaknya sukses semua. Lihatlah dirimu, istrimu kabur. Menyedihkan. Jason bukan darah daging kita. Ngapain juga? Hah, aku ada ide. Dengarkan aku. Gampang saja. Apa katamu? Serahkan Jason ke Evan Lin. Frank baru saja pergi urusan sekolah. Sekarang kau mengincar anak itu? Hei, Linda, jangan marah. Tenang dulu. Lihat ini, istri Evan Lin kabur. Dia tak punya anak. Dia, jujur saja. Kondisi menyedihkan? Jason, itu anak pintar. Kau tahu. Jangan harap. Aku perjelas. Kau mau bawa Jason pergi? Mustahil. Tetangga, saksikan ketidakadilan ini. Hidupku begitu pahit. Ayah Frank yang membesarkannya, aku merawatnya di segala kondisi. Dengar, hentikan tipu muslihatmu. Baik. Kau tolak permintaanku, aku mati di sini, tak bisa lanjut lagi. Cukup. Tunggu Frank pulang. Kau yang bilang, itu janji. Kudengar kau setuju. Bagus. Tak ada yang kalahkan nenek ini. Kawan Franklin, ikut kami. Apa? Aduh. Ibu, ada kabar dari ayah. Sekolah bilang, dia dikirim dinas luar kota. Tapi ayah selalu pulang dulu sebelum dinas luar. Kali ini dia pergi tanpa pamit. Sudah lama sekali. Tak ada kabar sama sekali. Ayah dalam masalah? Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Ya. Bu, aku akan bawa ayah pulang. Ya. Linda, bawa anak-anakmu ke balai keluarga. Linda, kepala keluarga Linda bilang kalau tak dibawa ke balai leluhur, Franklin akan dihapus dari daftar keluarga. Apa katamu? Linda Adler. Dengar, istri Evan Lin kabur. Jason Lin punya potensi. Lebih baik kami angkat dia sebagai anak Evan Lin. Kalian masih bisa punya anak lagi. Apa yang kalian lakukan? Mulai sekarang, Evan Lin ayah kalian. Lepaskan. Kakak. Tidak, aku cuma punya satu ayah, namanya Franklin. Orang tua sedang bicara. Anak kecil, jangan nyela. Linda Adler. Tanda tangani ini. Sekarang juga. Dan cap jempolmu.
Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Beraninya kau melawan. Warga asing tak tahu diri, berani rusuh di balai leluhur. Miss Linda Adler, jangan coba kesabaranku. Saudaraku sudah tiada. Siapa yang akan membelamu? Kok? Ibu, Ini pemberontakan. Frank baru pergi, langsung incar anaknya. Tidak takut dia pulih dan balas dendam? Berani mengancamku. Ayo, tahan dia. Hei, Apa yang kau lakukan? tanda tangan hari ini. Kau akan tanda tangan mau tak mau. Lepaskan. Bebaskan ibuku. Kemarilah, segera ke sini sekarang. Apa yang terjadi? Lepaskan saya. Lepaskan. Jangan sentuh. Lepaskan aku. Kalian penjahat. Kau, dasar anak kurang ajar. Itu peninggalan leluhur kita. Brengsek, kenapa diam saja? Tangkap mereka. Jason, bebaskan dia. Lepaskan. Pertunjaman yang mengesankan. Tante, Fiona Lin, wanita yang sudah menikah keluar. Apa maksudmu ke sini? Usiamu sudah tua, ingatanmu pudar. Perlu diingatkan, tanah keluarga Lin. Siapa yang menghabiskannya? Siapa yang menebusnya? Paman ketiga. Masih ingat 5 tahun lalu, di ujung timur desa kita, punya 30 hektar sawah subur. Maksudnya apa ini? jangan percaya bohongnya. Aku lagi mabuk. Kau berbohong. Bulan lalu kulihat kau keluar dari gedung biliar Fugui dengan mataku sendiri. gedung biliar Fugui. Hanya kamuflase tempat judi untuk tutupi kejahatan. Diam. Dasar orang tak berguna. Cek kantong kanannya, cari kotak korek Fugui. Tanah ini milik keluarga Lin. Siapa yang menghabiskannya judi? Siapa yang merebut kembali? Kalian semua tahu kebenaran ini, para sesepuh dalam hati kalian. Tanah ini sekarang atas namaku. Dengarkan aku. Siapa ganggu Jason Lin? Akan kujual tanah ini ke pabrik baja. Keterlaluan. Ayo, ikat perempuan gila ini. Minggir. Ada apa ini? Berhenti. Sudah cukup, mundur semua. Frank, kau bikin aku kaget setengah mati. Lama tak ada kabar darimu. Semuanya terjadi tiba-tiba, aku tak sempat memberitahumu. Maaf sudah bikin kamu khawatir. Aduh, lama tak jumpa, bersandiwara sedih begini. Kalau begitu, tuan rumah sudah pulang, aku tak diperlukan lagi di sini. Terima kasih, Bibi. Paman 3, Jason Lin anak kandungku, takkan kubiarkan diadopsi. Soal Evan Lin, kau tak bisa mempertahankan istri karena kau tak becus. Sekarang, mau mengambil anakku, mengapa harus kuserahkan? Baik, sempurna. Mulai hari ini, seluruh keluargamu dihapus dari silsilah keluarga. Aku setuju. Aku juga berpikir begitu. Kepala desa, ada keperluan apa? Silahkan duduk. Franklin ke ibu kota provinsi untuk menyusun soal ujian masuk perguruan tinggi. Perhatikan semua, ini piagam penghargaan dari provinsi. Tugas panitia ujian? Awalnya tugas guru Woods, tapi dia terkena serangan jantung. Jadi aku menggantikannya. Franklin membawa kehormatan untuk desa saya usulkan. Dia membuat cabang silsilah sendiri. Dan dapat 2 mu tanah subur. Terima kasih atas dukungannya, Kepala Desa. Paman 3, karena kau ingin keluarkan aku dari silsilah, mengingat usia Anda yang sudah lanjut, tak akan kususahkan lagi. Kau, binatang tak berperasaan, masihkah engkau disebut anak durhaka? Aduh. Ayo pulang ke rumah. Ayo makan.
Frank, tambah lagi. Pasti kamu kurang makan di sana. Masakan rumah selalu yang terlezat. Iris, tinggimu sudah bertambah. Aku tiap hari minum susu. Haha, Ayo, mari bersulang untuk pahlawan keluarga yang pulang membawa kemenangan. Ini. Bersulang. Silakan diambil lauknya. kita minum dulu saja. Minum. Frank, apa kau tahu kesulitanku akhir-akhir ini? Dia memang tak tahan minuman keras. Aku antar dia ke kamar. Aku yang jaga ibu. Aku ambilkan air hangat. Kalian duduk saja di sini. Ini urusan orang dewasa. Cepat antar dia istirahat. Sebenarnya ada apa di sini? Mungkin. Kalian mungkin akan segera punya adik baru. Maafkan aku. Aku takkan buat kamu khawatir lagi. Mulai sekarang, tak ada lagi menghilang tiba-tiba. Kakek nenek, aku sedang menulis antologi puisi sendiri. Nanti aku jadi penulis terkenal, cari banyak uang, biar mama tak perlu kerja shift malam. Oh iya, aku curi anggur beras tante untuk mama. Tolong jangan bilang mama papa. Jason, sudah bilang mama kamu diterima di SMP favorit? Pasti dia senang sekali. Ayo ke sana. Kemarilah. Berdiri di sana. Ngobrol lama dengan mertua, jangan-jangan ngomporin aku. Masa sih? Aku minta mereka kirim mimpi buat cari nama netral gender yang cocok untuk semua anak. Apa? Kamu bilang, Bu? Apa ibu sedang hamil? aku akan jadi kakak lagi. Aku juga bisa jadi kakak. Iya. Aku ke klinik sebelah. Sudah 2 bulan. Selama 2 bulan? Besok kita ke rumah sakit kabupaten. Ayo berangkat sekarang. Tunggu. Aku sudah melahirkan bayi kita Iris. Aku tahu yang kulakukan. Dokter bilang, kehamilannya aman. Ini salahku. Aku sibuk persiapan ujian dan penilaian profesi. Bagaimana bisa kulewatkan kabar besar ini? Jangan menyalahkan diri. Aku juga baru tahu minggu lalu. Diam-diam, tidak merepotkan. Tapi sekarang aku agak lapar. Ayo pulang makan. Ayo. Tunggu kami ayah ibu.